IPA adalah satu singkatan dari kata ilmu pengetahuan alam, merupakan terjemahan dari kata natural science. Secara singkat sering disebut sains. Natural adalah alamiah, berhubungan dengan alam atau bersangkut paut dengan alam. Sedangkan sains artinya ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan alam atau IPA secara harfiah dapat disebut ilmu tentang alam. Di dalam hakikat IPA, pengertian IPA meliputi 3 hal. Yang pertama ada produk, yang kedua ada proses, dan yang ketiga sikap ilmiah. Kita mempelajari yang namanya fakta, konsep, teori, dan hukum. Semua ini disebut dengan produk IPA. Kerja yang dilakukan untuk memperoleh hasil-hasil IPA atau produk IPA. Sikap ilmiah adalah sikap yang harus ditanam sejak dini atau harus muncul pada siswa ketika dia belajar IPA. Sikap-sikap tersebut antara lain, yang pertama ada kritis, yang kedua teliti, yang ketiga optimis, yang keempat bertanggung jawab, yang kelima logis, yang keenam jujur, dan yang ketujuh ada terbuka. Pembelajaran IPA pada sekolah, terutama pada sekolah dasar, diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pengertian ilmu pengetahuan alam atau IPA yang berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam serta sistematis. Menurut teori ini, belajar adalah dipahami sebagai suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya dapat baik ataupun sebaliknya adalah teori belajar kognitif dalam pembelajaran IPA di SD. Teori belajar ini cukup memegang peran penting dalam praktik pembelajaran. Teori ini dikemukakan oleh Piaget. Pada teori ini mengemukakan bahwa belajar adalah proses mental, bukan hanya peristiwa mekanistik yang tampak sebagai perilaku atau behavioral. Katakan bahwa pengetahuan adalah hasil konstruksi dari kegiatan atau tindakan seseorang. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang ada di luar, tetapi ada dalam diri seseorang yang membentuknya berdasarkan dari hasil pengalaman yang didapatkannya. Menurut teori ini, proses pembentukan pengetahuan berlangsung secara bertahap dan akan selalu melengkapi atribut-atribut yang belum ada dalam skema seseorang.